Hidup dengan tenang adalah hal yang sulit untuk diminta. Aku menghitung berapa banyak orang yang mengikutiku. Geraldine, Owen, Castro, Todd, 10 kesatria teratas dalam keluargaku telah mengelilingiku seperti tembok. Aku hanya pergi berbelanja. Mereka tidak perlu melakukan ini. Aku berencana untuk pergi dengan satu atau dua orang pendamping saja demi menghindari perhatian yang tak perlu. Tetapi tak ada yang dapat kulakukan terhadap keadaan sulitku saat ini. Ayahku menolak membiarkanku keluar kecuali aku ditemani oleh mereka semua. Keamanan di dekat ibu kota cukup baik, jadi aku tidak mengerti mengapa aku memerlukan pengawal sebanyak ini. Selama ini, aku selalu bersikap tenang dan tidak membuat masalah. Jadi kupikir aku bisa berbelanja sendiri dengan tenang. Ternyata tidak demikian. Wah, untung saja hari ini tidak ramai. Tapi di mana ya bengkelnya? Aku mengamati sekelilingku. Ada 3 bengkel yang memproduksi kerajinan tangan untuk wanita di daerah ini. Bengkel Kerin adalah yang terbesar dan paling terkenal, terletak di pusat kota. Namun, aku punya tempat lain dalam pikiranku. Jika aku memberinya sesuatu dari Kerin, Rose akhirnya akan membenciku. Aku ingat bahwa di bagian akhir novel, bengkel Kerin terbongkar menggunakan bahan beracun. Jika aku memberinya sesuatu dari sana dan dia jatuh sakit karenanya, hanya masalah waktu sebelum rumor menyebar dan aku menjadi musuh publik keluarga Arlo. Masih ada kemungkinan bagiku untuk mengembangkan hubungan yang tidak baik dengan Rose. Jadi ini jelas merupakan tempat yang harus dihindari. Aku tersenyum lebar dan terus berjalan hingga 2 bengkel lain terlihat. Meskipun bengkel Fyodor memiliki sejarah panjang, bengkel itu hampir bangkrut. Di sisi lain, banyak pengrajin berkolaborasi di bengkel Grada untuk memproduksi berbagai barang secara sistematis. Aku melangkah menuju tujuanku ketika Geraldine, pemimpin para kesatria pengawal, bertanya, "Apakah Anda yakin ingin memasuki tempat ini, Lady Floyen?" Wajar saja dia meragukan keputusanku. Aku tengah menuju ke bengkel Fyodor yang kumuh yang terletak jauh di dalam gang. Siapapun akan menghindari bengkel Fyodor yang sudah diambang kebangkrutan, tetapi aku tahu hal-hal yang tidak mereka ketahui. "Ya?" jawabku pada Geraldine. Ketika aku memasuki toko, aku melihat seorang pria duduk di sudut bengkel yang penuh dengan barang kerajinan tangan yang lusuh. Orang normal pasti akan menjauh dari tempat itu, bahkan mungkin tersandung. Tetapi aku mendekatinya dengan tegas. Selain penampilannya yang tidak rapi, rambut pria itu yang panjang dan acak-acakan menutupi sebagian besar wajahnya. Meskipun masih muda, dia tidak bersemangat. "Maaf, tapi saat ini saya tidak dalam kondisi yang memungkinkan untuk membuat apapun. Saya minta maaf jika saya telah bersikap tidak hormat kepada Anda atau keluarga Anda, tapi silakan kunjungi bengkel lain." Aku adalah satu-satunya pelanggan di bengkel ini, tetapi dia tetap menolakku. Aku tertawa sambil menenangkan diri. Untung saja aku memutuskan untuk datang ke sini. Orang lain pasti akan pergi dengan marah, tapi aku tahu mengapa dia bersikap seperti ini. Karena dia mewarisi bisnis keluarga. Sejak lahir, Ian Fyodor, kepala bengkel Fyodor, telah berada di bawah tekanan yang sangat besar untuk menjadi seorang pengrajin seperti ayahnya, kakeknya, dan semua orang sebelumnya. Ketika harapan menjadi terlalu berat untuk ditangani, ia kehilangan motivasi untuk membuat apapun dan mengabaikan bengkelnya. "Saya ingin meminta sesuatu dari Anda." "Kenapa?" Aku bisa mendengar nada tidak percaya dalam suaranya. "Karena kamu akan segera dikenal sebagai pengrajin terbaik di Kekaisaran. 6 bulan ke depan, sang putri akan mengenakan kalung dengan desain yang tidak biasa pada hari upacara kedewasaannya. Kalung itu menjadi topik hangat di kalangan masyarakat kelas atas dan melambungkan nama Ian Fyodor menjadi terkenal. Nilai dirinya akan meroket di masa mendatang. Jadi tidak ada salahnya bagiku untuk membeli beberapa karyanya terlebih dahulu. Dengan kata lain, aku ingin berinvestasi padanya demi masa depanku yang sejahtera. Hanya kamu yang bisa membuat apa yang aku inginkan."
Apakah Anda mencoba mengintimidasi saya sekarang? Mengintimidasi apanya? Ya, hanya saja ia menatap ke arah para kesatria yang berdiri di belakangku dan terdiam. Aku menoleh ke belakang, namun tidak satu pun dari mereka tampak mengancamnya. Sambil berpikir, mana mungkin para pendamping tak berguna ini akan membela aku? Apakah ada alasan mengapa saya tidak bisa meminta sesuatu darimu? Alih-alih menjawab pertanyaanku, dia malah berbicara dengan dingin. Kenapa Anda harus begitu keras kepala? Karena saya yakin Anda akan melakukannya lebih baik dari orang lain. Mendengar kata-kataku yang sungguh-sungguh, Ian membuka bibirnya. Saya? Anda percaya pada saya? Iya, aku tersenyum dan membayangkan masa depan sejahtera yang akan kumiliki setelah menjual kerajinan tangan buatan pria ini. Bisakah Anda katakan apa yang Anda inginkan? Tanya Ian dengan suara rendah. Ia terdengar ragu, tetapi aku sudah pasti mendapatkan persetujuannya. Akhirnya, sepertinya aku berhasil mendapatkan sesuatu darinya. Aku dengan gembira mengingat benda yang ada dalam pikiranku. Ini seharusnya akan menjadi hadiah yang bagus, kan? Derek menyerahkan sebuah dokumen kepada Duke Floyen. Ini daftar calon pasangan hidup Lady Floyen, Tuan. Sang Duke mengernyitkan alisnya setelah membacanya. Mengapa namanya ada di sini? Dia melingkari nama itu sambil menggertakkan gigi dan memanggil kepala pelayan. Derek, tolong hapus nama ini. Pada saat itu, pintu kantor terbuka. Roy Hamilton, Letnan Sang Duke, melangkah masuk. Ia orang yang bijaksana, jadi ia hanya melapor kepada Sang Duke ketika ada masalah besar. Ada apa? Mendengar pertanyaan Sang Duke, Roy menelan ludah dengan gugup. Seorang utusan dari Kaisar datang untuk menemui Anda. Sepertinya dia ingin Anda mengunjungi istana kekaisaran. Setelah aku memilih hadiah untuk Rose, aku memikirkan apalagi yang perlu kubeli. Para kesatria pengawal terus mengikutiku, tetapi aku berusaha sebaik mungkin untuk mengabaikan mereka. Kosmetik, tinta warna, kertas. Oh, ini juga terlihat bagus. Aku senang bisa berbelanja dengan nyaman sekarang karena ayah tidak ada di sini. Aku mendesak ketika memikirkan liontin ayah yang masih tersimpan di laci. Kapan aku harus mengembalikannya padanya? Kuharap aku tidak dimarahi karena menyimpannya begitu lama tanpa memberitahunya. Saat aku merenungkan kesulitanku, ada sesuatu yang menarik perhatianku. Wah, ini sangat rapi dan cantik. Aku mengamati set kancing manset batu permata biru dengan pinggiran perak. Itu akan menjadi aksesori yang cocok untuk ayahku. Mungkin dia tidak akan marah kalau aku mengembalikan liontinnya bersama dengan ini. Dengan kancing manset yang cantik ini sebagai suap, aku akan bisa membuatnya senang. Aku menunjuk mereka tanpa ragu. Aku akan membeli ini. Petugas itu meletakkan kancing manset itu dalam kotak kayu dan menyerahkannya kepadaku. Seharusnya ini cukup, kan? Pada saat itu, seseorang menyapaku. Oh, siapa ini? Bukankah ini Lady Floyen? Ketika aku melihat orang yang menyapaku, ekspresiku mengeras. Radian, dia seorang pria yang memiliki lidah ular berbisa. Dia biasanya memimpin pertemuan sosial dan terkenal karena menyebarkan rumor. Aku menghindarinya bahkan sebelum aku mengingat kenangan masa laluku yang menunjukkan betapa terkenalnya dia. Lebih buruknya lagi, dia adalah sepupu Mikhail. Ini pertama kalinya aku melihatmu setelah pesta ulang tahun bibimu. Apakah sudah menjadi hal yang umum untuk tidak menghormati sepupu dari mantan pacarmu sendiri? Meskipun aku tidak senang, aku tersenyum dan menyapanya. Iya, sudah lama tidak bertemu, Putra Droil yang terhormat. Apa maksud Anda dengan Putra Droil yang terhormat? Saya kecewa Anda memanggilku dengan sebutan formal. Ini bukan pertama kalinya kita bertemu, kan? Dia mencium punggung tanganku dan tertawa menyeramkan. Panggil saja saya Radian, Nona. Anda secantik bunga dafodil. Meminta seseorang untuk memanggil mereka dengan nama depannya dan mencium punggung tangan seorang wanita tanpa izin adalah tindakan yang tidak pantas.
Meskipun keduanya pernah bertemu di masa lalu, aku ingin menunjukkan hal ini, tetapi menahan diri untuk tidak melakukannya. Hal terakhir yang aku butuhkan adalah dia memulai rumor tentangku. Segalanya juga akan menjadi rumit jika dia berbicara tentang aku pada Mikhail. Saya ingin berbicara lebih banyak dengan Anda, tetapi ada suatu tempat yang harus saya datangi. Permisi. Aku buru-buru melepaskan tanganku dari tangannya dan berbicara dengan tegas. Radian tertawa. Mengapa Anda terburu-buru, Nona? Anda seperti sedang melarikan diri dari sesuatu. Aku memotongnya. Jadwal saya ketat, kataku dengan tegas. Meskipun kata-kataku mungkin membuatnya merasa tidak enak, Radian tertawa dan berkata dengan riang. Ah, begitu. Senang bertemu dengan Anda. Iya, senang bertemu dengan Anda juga. Selamat tinggal. Aku tidak ingin membuang waktu lagi, jadi aku memotongnya lagi dan berbalik. Para kesatria pengawal membentuk barikade di sekelilingku. Silakan lewat sini, Lady Florian, kata Geraldine sopan. Kurasa mereka melakukan tugasnya dengan baik di saat-saat seperti ini. Aku berpura-pura tersenyum. Pada akhirnya, tidak masalah jika Radian menyebarkan rumor tentangku. Karena reputasinya sama buruknya dengan reputasiku. Meski begitu, dia telah merusak suasana hatiku. Jadi aku memutuskan untuk melanjutkan berbelanja di lain waktu. Beruntung aku bisa segera menjauh darinya. Kalau tidak, dia akan terlalu banyak bicara tentangku kepada Mikhail. Kuharap kita tidak akan pernah bertemu lagi. Aku menggigil karena rasa tak enak yang masih terasa di punggung tanganku dan mengusapkannya ke ujung rokku. Seorang tamu tak terduga tiba di rumah Marquis Hessen sebelum makan malam. Lama tidak bertemu, Mikhail. Itu Radian Sveldroyal. Raut wajah Mikhail berubah saat melihat sepupunya yang tidak akur dengannya. Kakiku sakit, bolehkah aku duduk? Keluarlah. Mikhail mencoba memerintahkannya untuk segera pergi, tetapi Radian sudah selangkah lebih maju darinya. Oh, kau ingin aku duduk? Terima kasih, katanya. Mikhail mengerutkan kening pada Radian yang memotongnya dan segera duduk di salah satu kursi ruang tamu. Apa yang kamu inginkan? Tanya Mikhail. Radian tertawa dan berbicara dengan nada santai. Nah, aku datang dengan kabar baik. Bukankah sebaiknya kamu membawakanku teh? Katakan saja, lalu pergilah, kata Mikhail dengan dingin. Radian tidak gentar mendengar nada bicara sepupunya. Ia mengangkat bahu dan berkata, Kurasa sikapmu inilah yang membuat Lady Florian meninggalkanmu demi kekasih baru. Ketika Radian menyebutkan kata-kata kekasih baru, wajah Mikhail berubah. Omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Tanpa sedikit pun rasa khawatir, Radian mengeluarkan sebatang rokok dari saku dalam mantelnya. Omong kosong, apa kau tidak bersikap terlalu kasar padaku? Aku bahkan belum mengatakan apa yang kulihat hari ini. Ia menyeringai sambil menyalakan rokok pipa itu. Dia sedang membeli satu set kancing manset. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kancing manset? Mikhail membelalakan matanya. Kancing manset biasanya diberikan kepada anggota keluarga atau kekasih. Itu adalah cara bagi wanita untuk dengan sopan mengungkapkan cinta dan rasa posesif mereka kepada penerimanya. Tidak mungkin. Mikhail menyipitkan matanya. Bukankah ini kabar baik untukmu? Bukankah kamu sangat khawatir dan penasaran apakah dia hanya berpura-pura mengucapkan selamat tinggal? Radian menyeringai. Asap mengepul dari mulutnya saat dia tertawa. Mikhail merasa sangat tidak senang dengan bau tembakau yang tidak sedap dan penampilan sepupunya yang vulgar. Keluarlah jika aku sudah selesai bicara. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan padamu. Aku minta maaf jika aku menyinggungmu. Namun, aku penasaran apakah ketidaksenangan yang kamu rasakan saat ini benar-benar karena aku, kata Radian sambil tersenyum. Kemudian dia berdiri dan meninggalkan ruangan. Mikhail mengerutkan kening dan mengepalkan tinjunya. Ini konyol. Dia tidak bisa berhenti memikirkan Jubilian yang telah terobsesi padanya selama beberapa tahun terakhir. Dia pikir aneh baginya untuk tiba-tiba mengucapkan selamat tinggal tanpa penyesalan. Tapi sekarang itu masuk akal. Setelah mengetahui kebenarannya, Mikhail merasa marah. Dia punya pacar baru.
Alisnya berkerut dan giginya terkatup. Dulu, dia sangat berharap agar dia tertarik pada seseorang yang baru sehingga dia bisa berhenti mengganggunya. Namun, sekarang setelah itu benar-benar terjadi, dia dipenuhi amarah. Mengapa wanita seperti itu membuatku begitu marah? Saat kebingungan melanda pikirannya, kenangan tentang wajah cantik Jubilian saat dia menyatakan cinta padanya muncul di benaknya. Pada saat itu juga, dia dipenuhi amarah hingga dia meninju tembok. "Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja?" Para pelayan berlari ke arahnya karena terkejut, tetapi dia berdiri diam tanpa menanggapi mereka. Saat dia memikirkan wanita yang pergi tanpa sedikit pun rasa sesal, sebuah sensasi geli muncul di dadanya. Mikhail mengabaikan rasa sakit itu dan mengepalkan tangannya. Dulu dia bersikap seolah-olah dia hanya akan mencintaiku seumur hidupnya. Tapi sekarang dia sudah memiliki pria lain. Matanya berbinar. "Jubilian, kau akan membayar harga karena menipuku." Aku ingin memberikan liontin dan kancing manset itu kepada ayahku segera setelah aku pulang. Tetapi dia tidak ada. Apakah dia akan pulang larut lagi? Tanyaku dalam hati. Tuan bilang dia tidak akan pulang selama beberapa hari ke depan karena ada sesi latihan khusus, kata Marilyn seolah dia bisa membaca pikiranku. Bukan hal yang aneh bagi ayahku untuk meninggalkan rumah selama beberapa hari. Jadi aku dengan tenang pergi ke kamarku dan meletakkan liontin dan kancing manset itu di dalam laci. Aku akan memberikannya saat dia kembali. Setelah mandi dan berganti pakaian yang nyaman, aku membuka buku taktik militer yang diberikan ayahku. Buku itu sangat menghibur sehingga aku langsung menghayati isinya. Misi rahasia Kaisar untuk Dukloyen merupakan tugas yang sederhana tapi melelahkan. Aku tidak bisa tidur nyenyak setelah tikus itu menyelinap ke dalam keluarga kekaisaran. Kaisar dengan ambigu menyebutkan bahwa dia hampir dibunuh. Aku ingin kamu, orang yang paling kupercaya, untuk mengurus mereka. Tujuan dari misi ini adalah untuk melenyapkan dalang di balik para pembunuh, karena satu-satunya pembunuh yang tertangkap bunuh diri tanpa meninggalkan bukti. Tidak ada pilihan lain selain menyergap pembunuh lain untuk diinterogasi. Meskipun sudah sepantasnya Kaisar memberikan perintah ini kepada seorang sahabat karib dan terpercaya, tidaklah pantas bagi seorang duk dan pahlawan kekaisaran ini untuk melaksanakannya. Meskipun demikian, duk menerima misi tersebut. Begitu dia meninggalkan kantor Kaisar, para pengawal kekaisaran berbicara dengan nada kesal. Apakah Anda benar-benar akan mengikuti perintah ini? Jika ini penyergapan, mereka berceloteh tentang keinginan untuk menyergap si pembunuh sebagai pengganti sang duk. Kalian tidak perlu menjadi bidak catur sepertiku, kata sang duk dengan tegas. Meskipun ia bersikap penuh perhatian kepada bawahannya, para kesatria itu mengerang mendengar kata-kata atasan mereka. Max, yang telah menguping pembicaraan itu, diam-diam mengejek. Dia bisa saja menyingkirkannya jika dia mau. Tetapi dia masih mengikuti perintah sampah yang dipanggil Kaisar itu. Aku kecewa padamu, Dukloyen. Di mata Max, Kaisar saat ini, Carlos, adalah pria serakah dan menyedihkan yang tidak sebanding dengan gurunya. Namun, jelas mengapa pria luar biasa ini, yang dulu pernah ia banggakan, terus saja mengikuti perintah Kaisar. Pasti karena kelemahannya. Saat Max mengingat hal ini dengan sinis, seorang kesatria mendekati sang duk. Saya di sini untuk melaporkan bahwa saya telah berhasil menyelesaikan misi pengawalan saya. Apa yang dilakukan Jubilian hari ini? Tanya sang duk dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia pergi berbelanja hari ini dan terlihat sangat bahagia. Begitu ya? Sang duk tersenyum hangat. Kenapa dia seperti ini? Max mengernyitkan alisnya. Dulu dia mengira tuannya mirip dengannya, tetapi di saat-saat seperti ini, dia sama sekali tidak bisa memahaminya. Bukankah saat dia menikah, dia tidak akan menjadi bagian dari keluarganya lagi? Jadi mengapa dia begitu perhatian padanya? Demi nama keluarga, sudah biasa menelantarkan anak-anak yang tidak berguna. Namun, setiap kali gurunya memikirkan putrinya yang tidak lebih dari sekedar pengganggu,
Dia menyingkapkan titik lemah dalam sikap luarnya yang biasanya tidak mudah ditembus. Ketika kaisar pertama kali menyadari kelemahan ini, dia menggunakannya untuk mengeksploitasi sang duk. Omong kosong. Max mengejek, mengingat apa yang dikatakan tuannya beberapa hari lalu. Matanya kemudian berbinar penuh tekad. Mungkin aku harus memeriksanya sendiri. Dia memutuskan untuk mengunjungi orang yang melemahkan gurunya itu.